Assalamualaikum. Hai, apa kabar teman-teman PPLPI se-Indonesia? Saya Ririn, PLP IPB University, mau ngajak ngebil bareng nih. Nongkrong terus deh di podcast PPLPI. Gak usah lama-lama ya, kita mulai langsung aja yuk. Cek it out. Nah, pada penasaran kan? Tahu nggak? Ngebil kali ini nih kita kedatangan tamu spesial bunga cantik di depan saya. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum PPLPI kita, Pak Sofyan. Jreng jreng jreng. Yeay. Halo. Apa kabar Pak Sofyan? Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Pak pagi ini Pak? Udah sarapan Pak? Alhamdulillah sudah. Gini Pak, saya tuh kan masih terbilang junior Pak, junior banget di PLP, IPB gitu. Mumpung jadi host, boleh kan saya kepo-kepoin Bapak dikit aja gitu, banyak boleh nggak? Dikit atau banyak boleh nggak Pak kira-kira Pak? Oh ya gak apa-apa, boleh lah. Iya, ini kebetulan banget nih, banyak juga teman-teman saya di unit saya tuh ingin sekali gitu Pak masuk ke menjadi PLP. Apa aja sih sebenarnya Pak syarat-syarat menjadi PLP gitu? Apakah ada iurannya? Apa jenjang karir ke depannya itu bagaimana? Mungkin bukan menjadi PLP ya, menjadi anggota PPLPI mungkin ya maksudnya. PPLPI Indonesia baik. PPLPI Indonesia maksudnya ya. Jadi kalau menjadi PLP dengan menjadi anggota PPLPI itu berbeda. Kalau PLP sendiri kan itu jabatan fungsional yang sudah jadi PNS dengan syarat-syarat tertentu. Kalau menjadi anggota PPLPI adalah PLP ataupun non PLP bisa menjadi anggota PPLPI. Nah, PPLPI sendiri itu adalah suatu wadah di mana kumpulnya para PLP Indonesia, dan di situ kita punya peran untuk memperjuangkan aspirasinya, jenjang karirnya, kemudian sarana untuk bersilaturahmi. Dari situlah kita ada interaksi. Jadi saya rasa masuk anggota PPLPI itu banyak manfaatnya yang kita capai. Berapa banyak Pak anggota PPLPI se-Indonesia Pak? Oh, sebenarnya sekarang sudah banyak. Jadi sudah ada di 9 kementerian yang menjadi anggota PPLPI. Dan sekarang sudah ulang tahun yang ke-7 nanti tanggal 28 ini. Kita ulang tahun ke-7. Nah, di ulang tahun yang ke-7 itu kita juga mengadakan lomba-lomba, kemudian juga mengadakan webinar. Nah, itu adalah maksudnya supaya mempererat persaudaraan, juga meningkatkan kapasitas dan kompetensi para anggota. Kita juga mengadakan webinar itu sebagai respon ketika ada anggota yang mempunyai kesulitan kenaikan jabatan, pangkat atau karir. Mereka butuh apa nih? PPLPI menjembatani itu. Lalu apakah visi misi waktu sebelum Bapak jadi ketum PPLPI sudah terrealisasi sampai saat ini? Alhamdulillah ya, kalau saya boleh menilai secara pribadi, ketika saya jadi ketum itu dan waktu menyampaikan visi misi, karena umur PPLP itu masih muda, jadi saya masih menekankan di jenjang karir. Jadi ketika saya jadi ketum, saya berjanji bahwa saya akan memfasilitasi permasalahan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Dan kebetulan posisi saya ada di Bogor, jadi dekat dengan pusat. Maka itu menurut saya mempermudah komunikasi antara kami dengan pembina. Jadi pembina itu kan, pembina PLP itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu di Jakarta. Alhamdulillah, meskipun sekarang pandemi, kita masih bisa berinteraksi secara aktif. Koneksinya lancar ya Pak ya, Ya, koordinasinya artinya walaupun masa pandemi seperti ini tetap beraksi walaupun dengan peraturan dari pemerintah ya, prokes di protokol segala macam, tetap beraksi ya Pak ya. Iya, alhamdulillah itu kita, yang penting kita komunikasi kan ya. Intinya suatu masalah kalau komunikasinya bagus, saya rasa bisa terpecahkan. Dan alhamdulillah PPLPI dengan semua bidangnya itu alhamdulillah bersatu padu, dan mereka ada 9 bidang kita. Itu semuanya bersinergi dan saling mendukung, saling menguatkan di kepengurusan saya. Lalu Pak, apa sih syarat utama untuk bisa menjadi PPLPI?
apakah harus jadi PPLP dulu, terus benefitnya apa gitu kalau kita mau masuk jadi anggota PPLPI gitu. Sebenarnya kalau seorang PLP itu di Permen Pan RB nomor 7 itu sudah diwajibkan di pasal 42 bahwa setiap PLP itu wajib menjadi salah satu wadah organisasi profesi. Dan syaratnya sebenarnya ringan saja. Tinggal PLP daftar ke kami ke bidang organisasi, nanti ada formulirnya. Kemudian dari formulir itu mengisi database apa saja, menyertakan foto, kita cetakkan kartu tanda anggotanya. Dan iurannya juga kita ada iuran karena memang kita ada kegiatan-kegiatan. Menurut saya tidak terlalu membebani karena iuran PPLPI itu adalah 10.000 per bulan, dan 10.000 itu yang ke kami ke pusat itu hanya 3.600. Jadi dalam 1 tahun itu hanya 36.000. Kalau dibagi 12 itu hanya 3.000 gitu ya. 3.000 itu kalau kita gunakan parkir saja berapa sih gitu ya. Tapi manfaatnya, benefitnya ketika orang jadi anggota itu satu, bisa diklaim angka kreditnya, satu semester dapat 0,75. Berarti kan itu bisa 2 kali klaim aja udah 1,5 ya. Kemudian kita ada webinar-webinar yang punya KTA itu gratis. Nah, dengan tidak masuk anggota biasanya ada bayar kan, itu dengan masuk aja menurut saya benefitnya banyak. Kemudian kita dapat ilmu juga. Sangat murah ya Pak. Sangat murah, cuma seharga parkir lah gitu kalau dipikirkan. Memang ada yang suka apa sih? Iya, webinar gratis itu kan temanya juga sangat bermanfaat ya, bagi kita PLP ya. gitu ya. Enggak. Dan kita mengenal seluruh PLP Indonesia itu, bayangkan kita bersilaturahmi itu yang tidak bisa ternilai itu benefit yang di luar yang bagus lah menurut saya. Sekali penjelasan barusan Pak. Lalu progres rencana ke depan nih Pak untuk PPLPI sendiri itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya PPLPI sedang mengusulkan PLP ke depan itu jabatannya sampai jabatan ahli utama. Kita tahu kan sekarang ahli maja ya. Kalau ahli utama otomatis golongannya juga bisa sampai golongan 4E. Sekarang kan maja 4C. Dengan catatan mungkin harus rajin menulis ya Pak. Itu juga salah satu lah, itu saya rasa PLP di Indonesia mampu lah untuk itu. Kemudian juga saya sedang memperjuangkan ke depan PLP itu dapat sertifikasi PLP, uang sertifikasi. Seperti guru kan dapat sertifikasi guru gitu ya. Kemudian dosen sertifikasi uang dosen. Nah, PPLPI berjuang untuk itu. Nah, itu hal-hal yang sudah kita sampaikan naskah akademiknya ke Biro Hukum Kemendikbud dan ke bidang Ortala, dan nanti akan kita ekspos di Kemenpan RB. Mudah-mudahan bisa disetujui. Amin, semoga terwujud ya Allah. Nah, itu cita-cita saya di ujung kepengurusan saya gitu ya. Mudah-mudahan disupport lah gitu. Amin, nanti. amin, semoga terwujud Pak. Untuk kita kayaknya singkat sekali ya, nggak terasa ya. Untuk terakhir nih Pak, apa nih closing statement untuk PPLPI Indonesia kita nih Pak? Baik. Menurut saya kalau kita jadi PLP, bermimpilah setinggi langit. Karena ketika kita jatuh, kita akan tetap jatuh di antara bintang-bintang. Ketika mimpi itu diucapkan, maka akan berubah menjadi rencana. Ketika rencana itu dilakukan, maka akan berubah menjadi komitmen. Maka bermimpilah setinggi langit. Salam PLP, salam sehat. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ngebil bareng kita dengan Pak Sofian. Saya mau siap-siap mau diajak Pak Sofian makan dodongkal ke Empang. Jangan pada ngiler ya guys. Bye semuanya, thanks for watching.